Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sonia Angelina Matiko, NIM 13142113. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang administrasi pembangunan dalam bidang pendidikan. Pengertian administrasi pembangunan. Seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu masyarakat untuk memperbaiki tata kehidupannya sebagai suatu bangsa dalam berbagai aspek kehidupan bangsa tersebut dalam rangka usaha pencapaian tujuan yang telah ditemukan. Ilmu dan seni tentang bagaimana pembangunan suatu sistem administrasi negara dilakukan sehingga sistem administrasi tersebut mampu menyelenggarakan berbagai fungsi umum pemerintah dan pembangunan secara efisien dan efektif. Kemudian ada peran administrasi pembangunan dalam dunia pendidikan. Peran administrasi dalam dunia pendidikan meliputi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan pendidikan di suatu negara untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Administrasi pendidikan adalah proses keseluruhan kegiatan bersama dalam bidang pendidikan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pelaporan, pengkoordinasian, pengawasan, dan pembiayaan dengan menggunakan atau memanfaatkan fasilitas yang tersedia, baik personil, material, maupun spiritual untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Jadi, dengan lebih memperhatikan aspek administrasi pendidikan, maka diharapkan tujuan pendidikan atau target program pendidikan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Dalam administrasi pendidikan terkandung unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, tujuan yang akan dicapai. Yang kedua, adanya proses kegiatan bersama. Yang ketiga, adanya pemanfaatan sumber daya manusia. Dan yang keempat, adanya kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, pengawasan terhadap sumber daya yang ada. Dengan melihat unsur-unsur pokok dalam administrasi seperti telah dikemukakan terlebih dahulu, jelas bahwa di bidang-bidang yang tercakup di dalam proses kegiatan administrasi pendidikan itu luas. Administrasi sekolah juga mencakup usaha untuk melakukan manajemen administrasi meliputi berbagai hal, yaitu yang pertama, administrasi kurikulum, administrasi pegawai, administrasi keuangan, dan administrasi kemuridan. Peranan administrasi pembangunan di bidang pendidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan perkembangan pendidikan di negara kita Indonesia, maka kewajiban dan tanggung jawab para pemimpin pendidikan umumnya dan sekolah khususnya mengalami perkembangan dan perubahan pula. Adanya perubahan dalam tujuan pendidikan mengubah pola skupi atau luasnya tanggung jawab yang harus dipikul dan dilaksanakan oleh para pemimpin pendidikan. Hal ini mengubah pula bagaimana sifat-sifat kepemimpinan yang harus dijalankan sehingga dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ada bermacam-macam kesempatan yang digunakan untuk mengikutsertakan guru-guru dalam kegiatan sekolah, seperti yang pertama, mengembangkan filsafat pendidikan. Pendidikan ialah ilmu atau seni, teknik, dan juga filsafat, semuanya menjadi satu. Filsafat pendidikan merupakan penerapan filsafat pada penelitian masalah-masalah pendidikan. Mengembangkan filsafat pendidikan berarti bahwa dalam setiap langkah kegiatan mendidik selalu berusaha hendak menjawab apa yang sedang kita lakukan dan bagaimana kita melakukannya, dan apa sebab kita melakukannya, dan apakah kita melakukannya. Yang kedua, memperbaiki dan menyesuaikan kurikulum. Biasanya penyusunan kurikulum serta perubahan dan penyesuaiannya dilakukan pada tingkat kanwil dengan bantuan para ahli dalam mata pelajaran khusus. Keadaan yang demikian mengakibatkan banyak usaha perbaikan pengajaran hanya tinggal di atas kertas saja. Hal ini menimbulkan pengertian tentang keharusan untuk mengikutsertakan guru-guru dalam usaha memperbaiki dan menyesuaikan kurikulum. Yang ketiga, merencanakan program supervisi dalam administrasi pendidikan.
Dengan supervisi administrasi pendidikan dimaksudkan merupakan kegiatan-kegiatan administratif yang langsung ditujukan untuk memperbaiki situasi mengajar belajar di dalam kelas. Tujuannya yang pokok ialah membantu para guru untuk tumbuh secara pribadi dan profesional, dan untuk belajar memecahkan sendiri masalah-masalah yang mereka hadapi dalam tugasnya. Baik, itulah hasil presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.